Minasan konnichiwa, kembali lagi bersama saya Sevia Nasti dari kelas Jusashi. Minasan, hari ini kita akan membahas target Bunkei mulai dari nomor 8, nomor 9, 10, 11, dan 12. Minasan, di sini kita langsung mulai dari nomor 8, yaitu tentang kata yokattara. Minasang, yokattara di sini memiliki makna kalau berkenan, kalau mau, kalau boleh, dan kalau diizinkan. Nah, kata yokattara itu biasanya digunakan sebagai istilah awalan dalam menawarkan. Yokattara juga memiliki kedudukan yang sama dengan kata yoshikattara, yokereba, dan yoroshikereba. Nah, jadi 4 kata ini biasanya digunakan seseorang dalam menawarkan dengan bentuk yang sopan. Minasang, memasuki tentang kata yang sopan, di sini kita juga ketika menjumpai kalimat atau kata yang biasanya dipakai sebagai bentuk sopan itu ada kata des, atau kalau lampaunya itu ada kata deshita. Nah, untuk des biasanya futsunya kita memakai da. Kalau untuk deshita kita biasanya memakai kata data. Nah, minasang, sopan juga ada 3 bagian. Ada kata tapi, kata menjadi, dan kata kira-kira atau sepertinya. Tapi itu ada banyak dalam terjemahan bahasa Jepangnya. Ada ga, ada demo, ada kedo, dan juga ada keredomo. Nah, minasang, dari 4 kata ini itu juga memiliki makna yang berbeda-beda. Biasanya mulai dari ga, demo, kedo, dan keredomo itu bisa bermakna berlawanan, permintaan atau permohonan, penyesalan, dan juga penghalus atau penyambung halus kalimat. Nah, minasang bisa melihat dari contohnya, misalkan minasang ingin menggunakan kata-kata tetapi atau tapi dengan kata ga dalam bentuk permintaan atau permohonan. Contohnya, misalkan minasang ingin menikah lalu memohon kepada ibunya untuk meminta bantuan berupa biaya menikah. Minasang bisa menggunakan contoh kalimat kekong shitain desu ga. Nah, ga di sini itu bukan berarti hanya tetapi, tapi ga di sini sebagai bentuk permintaan atau permohonan. Nah, kalau contoh untuk kalimat berlawanan, minasang bisa menyontohkannya dengan saudara Ari itu tampan atau ganteng, tetapi saudara Ari itu bodoh. Nah, minasang itu bisa menggunakan kata tetapi yang menggunakan bahasa Jepangnya ga. Ari-san wa hansamu desu ga heta des. Nah, ga di situ merupakan arti dari tetapi dalam bentuk berlawanan. Nah, minasang juga bisa menggunakan tadi untuk penyesalan atau untuk penghalus atau penyambung halus kalimat. Nah, minasang di sini selain tetapi tadi juga ada kata menjadi. Menjadi kenapa sebagai bentuk sopan? Karena menjadi atau dalam bahasa Jepangnya narimas itu biasanya digunakan dalam bentuk sonkeigo. Nah, sonkeigo itu tata cara kita dalam bicara, bentuk sopan kita kepada orang yang kedudukannya lebih di atas kita. Biasanya dalam sonkeigo itu pola kalimatnya bisa menggunakan atau diawali o atau go, nani-naninya kata kerja disambung dengan ni narimas. Nah, karena itu menjadi itu termasuk ke dalam bentuk sopan. Nah, yang ketiga dalam bentuk sopan ada kata kira-kira atau sepertinya, yaitu dalam bahasa Jepangnya ada deshouka. Nah, deshouka ini biasanya minasang jumpai dalam kalimat-kalimat pertanyaan atau kalimat-kalimat pernyataan. Nah, minasang dalam menggunakan kalimat-kalimat sopan tadi itu ditujukan untuk orang yang lebih tinggi. Nah,
Kita di sini hubungkan dengan target bungkai di nomor 9, 10, 11, dan 12. Minasang sering menjumpai dari bentuk T yang ada di 4 target bungkai tadi. Nah, kalau minasang menjumpai bentuk T di sini dalam bentuk akhir kalimat, nah itu maka diartikan lah. Nah, ini merupakan bentuk perintah. Tapi bentuk perintah di sini itu bukan bentuk sopan karena ditujukan untuk yang kedudukannya lebih rendah dari minasang. Nah, kecuali ketika minasang menjumpai T-nya itu berakhiran kudasai, T kudasai. Nah, baru minasang di situ menggunakan bentuk ini untuk orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada minasang. Nah, minasang dalam target bungkai nomor 9, 10, 11, dan 12 di sini dikenal juga dengan sebutan lain 4T. Nah, 4T ini identiknya ada di tengah kalimat. Berbeda dengan tadi. Ingat minasang, ketika T-nya ada di akhir kalimat, maka itu merupakan bentuk perintah dan sudah pasti diartikan dengan lah. Tapi ketika minasang menjumpai T ada di tengah kalimat, maka itu bukan bentuk perintah, tapi memiliki arti lain. Nah, di sini 4T-nya itu yang pertama ada T dengan arti kemudian, biasanya ini berpasangan dengan kata kerja, atau T dengan arti dan, ini biasanya bersamaan dengan kata sifat atau kata benda. Yang kedua, ketika minasang menjumpai T di tengah kalimat, itu juga memiliki arti atau makna dengan atau menggunakan. Nah, ini biasanya menunjukkan cara dari kata sebelumnya. Nah, minasang yang ketiga, kata T di tengah kalimat ada karena. Yang keempat ada kalau. Nah, minasang bisa lihat di buku praktisnya tadi dengan target bungkai nomor 9, 10, 11, dan 12. Nah, minasang di buku praktis di sini nomor 9 ada penjelasan tentang bentuk T, bentuk T dengan arti kalau. Nah, di sini minasang bisa lihat dari target bungkai nomor 9, 10, 11, 12. Di tengah-tengah ini ada yang menjelaskan tentang awal, dan akhir. Nah, maksudnya dari awal, dan akhir ini adalah cara baca dari bentuk T ketika dijumpai bentuk T di tengah kalimat. Untuk T dengan bermakna kalau, di sini ada contoh kokode tabako o sute dame. Nah, di sini cara minasang untuk mengartikannya yaitu dengan mengartikan T-nya terlebih dahulu. Nah, dari sini dicontohkan kalau merokok di sini dame tidak boleh. Nah, untuk contoh bentuk T dengan makna karena juga sama. Cara bacanya dengan mengawalkan bentuk T-nya terlebih dahulu. Di sini ada contoh kalimatnya. Biru o nonde yopparaini narimas. Nah, minasang cara mengartikannya dari bentuk T-nya terlebih dahulu. Nah, di sini biru o yonde dari karena minum bir. Nah, yopparaini narimas menjadi mabuk. Untuk T dengan makna menggunakan, sama cara bacanya dengan mengawali bentuk T-nya terlebih dahulu. Contoh kalimatnya kagami o mite hige o sorimas. Kagami o mite hige o sorimas. Karena bentuk T-nya dibaca awal, jadi cara mengartikannya melihat menggunakan kaca, mencukur kumis.
kemudian di sini te dengan makna atau arti lalu atau kemudian atau dan. Nah, di sini cara mengakhirkannya beda sendiri. T-nya itu diakhirkan. Jadi yang didahulukan itu kata di depan T-nya. Nah, contohnya di sini ada asa, okite, abite, gohan o tabete, gakoe ikimasu. Nah, minasang mengartikannya dari depan terlebih dahulu. Pagi, makan, minasang, pagi, bangun, kemudian mandi, kemudian makan, kemudian pergi ke sekolah. Nah, jadi ketika T-nya bermakna lalu atau kemudian atau dan, maka cara mengartikannya dimulai dari kata benda atau kata kerjanya terlebih dahulu. Berbeda dengan bentuk T yang tadi maknanya kalau, karena, dengan, atau menggunakan. Maka cara mengartikannya T-nya yang diawalkan terlebih dahulu. Nah, minasang, di sini juga ada contoh kalimat untuk mengartikan bentuk T. Contoh kalimatnya itu tabete mo ii desu ka? Nah, minasang di sini cara membacanya dimulai dengan mo terlebih dahulu atau T terlebih dahulu, karena umumnya minasang mengartikannya dari i desu ka terlebih dahulu. Tapi ternyata cara pemenggalan dalam menerjemahkan kalimat dalam bahasa Jepang yaitu dimulai dengan T terlebih dahulu atau mo terlebih dahulu. Nah, dimulai dengan T dulu berarti artinya kalaupun makan, apakah boleh? Nah, seperti itu minasang, bukan apakah boleh makan. Nah, jadi T di sini itu memiliki makna. Kalau langsung diartikan apakah boleh makan, berarti T dan mo di sini tidak ada maknanya. Nah, itu yang sering keliru. Jadi kalau ada T atau mo, diawali dulu dengan mengartikan T atau mo-nya. Kalaupun makan, apakah boleh? Nah, dari contoh kalimat ini, minasang bisa ambil pembelajaran baru, yaitu tentang simbol terjemahan awal. Nah, ini ada beberapa cara ketika akan menerjemahkan kalimat dalam bahasa Jepang supaya minasang tidak bingung lagi ketika menjumpai dokai. Nah, ketika minasang ingin menerjemahkan sebuah kalimat atau sebuah cerita, minasang bisa ambil 4 poin ini terlebih dahulu. Yang pertama, ketika minasang ingin menerjemahkan, minasang lihat terlebih dahulu dalam kalimat itu ada partikel wa, mo, ga, dan to. Nah, ga di sini itu yang bermakna nya, biasanya berpasangan dengan kata kerja pasif atau kata sifat. Dan to di sini juga yang maknanya itu tentang pengulangan kutipan. Nah, jadi minasang ketika ingin menerjemahkan, dilihat terlebih dahulu. Yang pertama, apakah ada partikel wa, mo, ga, dan to. Ketika ada 4 partikel ini, maka ketika minasang ingin menerjemahkan, maka titik awalnya, menerjemahkan awalnya dimulai dari partikel-partikel tadi. Nah, ketika partikel-partikel ini tidak ada, maka minasang lanjut ke nomor yang kedua, yaitu minasang lihat dalam satu kalimat itu apakah ada bentuk karena, kalau, dengan, atau menggunakan, kemudian, atau dan, ketika, itu ada toki, dari, kara, sampai, made, sambil, nagara, sebelum, mai, atau setelah, te, kara. Nah, jadi minasang tadi clue pertamanya ketika ingin menerjemahkan, lihat dulu apabila tidak ada partikel wa, mo, ga, dan to, maka lihat
clue yang kedua, yaitu cari apakah di situ ada toki, kara, made, nagara, mae, atau atode, atau te, kara. Nah, kalau minasang menjumpai pada kata-kata ini, maka minasang bisa mulai memenggal penerjemahan awal dari kata-kata tadi. Tapi kalau minasang tidak menjumpai dari kata-kata tadi, maka minasang bisa lihat poin yang ketiga ketika akan menerjemahkan, yaitu di sini ada poin takaran atau pelengkap kalimat. Nah, contohnya yaitu ada kata totemo, takusang, coto, dan lain-lain. Nah, kalau minasang menjumpai pada kata-kata ini, maka minasang mulai menerjemahkan dengan dimulai dari kata-kata tadi, kata-kata takaran atau pelengkap kalimat. Nah, kalau minasang dalam satu kalimat tadi masih tidak menjumpai kata-kata pelengkap kalimat atau takaran, maka poin terakhir untuk menerjemahkan yaitu dimulai dengan poin yang keempat, yaitu dengan melihat tanda komanya atau tanda titiknya. Nah, kalau minasang menguasai 4 clue tadi dalam menerjemahkan kalimat atau dokai atau cerita atau perbincangan orang, maka minasang akan dimudahkan tersendiri dalam memahami kalimat bahasa Jepang. Nah, minasang tadi mulai dari target Bunkei nomor 8, 9, 10, 11, dan 12 serta poin tambahan untuk simbol terjemahan awal bisa menjadi trik atau tips untuk minasang semua dalam membaca atau memahami kalimat bahasa Jepang. Nah, minasang, penjelasan untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk kerjasamanya. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu.